Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan pertolongan, dengan izin Allah, dengan takdir Allah, kita bisa dipertemukan kembali pada hari ini dalam rangka mencari ilmu. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, yang Bapak banggakan dan Allah cintai, sebelum kita memasuki materi tentang anak soleh bagian 2, Bapak ingin menginformasikan, memberitahukan kepada kalian bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu telah Allah catat sebelum segala sesuatu itu diciptakan. Ya, kita sebagai manusia itu telah Allah catat, ya, apa yang akan terjadi pada diri kita, apa yang akan terjadi kepada keluarga kita, bahkan apa yang terjadi di muka bumi ini itu pasti telah dituliskan oleh Allah, telah ditakdirkan oleh Allah. Nah, anak-anakku, kemarin pada hari Ahad atau hari Minggu ada sebuah fenomena alam, yakni kejadian gempa bumi yang berpusat di Pangandaran. Kurang lebih besarnya gempa bumi itu getarannya mencapai 5,7 skala Richter, artinya cukup besar. Tapi alhamdulillah menurut para ahli, gempa bumi tersebut tidak akan menimbulkan tsunami seperti dahulu kejadian di Aceh. Nah, anak-anakku, seperti kejadian gempa bumi, kejadian bencana alam yang lainnya, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya, kita harus meyakini bahwa itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini yang menimpa diri kita masing-masing, yang menimpa di alam raya ini, semua pasti atas dasar izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk apa? Untuk menguji sejauh mana kita sebagai hamba Allah untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, anak-anakku, anak-anak yang solih dan solihah, 2 minggu yang lalu kita belajar tentang aku anak soleh. 2 minggu yang lalu Bapak menjelaskan kepada kalian, ada 3 pokok kunci yang menjadi syarat anak yang soleh, atau ada 3 syarat untuk menjadi anak yang soleh dan solihah. Pasti kalian tentu ingin menjadi anak yang solih dan solihah. Nah, pertama, kemarin Bapak menjelaskan kuncinya adalah jujur. Itu yang pertama. Karena jujur itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Jika kita jujur, maka orang tua kita, teman-teman kita, baik di sekolah maupun di rumah, akan senang dan akan menyayangi kita. Nah, itu kunci pertama, jujur. Kemudian yang kedua adalah amanah.
Amanah ini kemarin Bapak jelaskan contohnya adalah seperti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika umur beliau 12 tahun Nabi Muhammad itu sudah mendapatkan gelar Al-Amin, ya, atau orang yang dapat dipercaya. Siapa yang memberi gelar itu? Ternyata bukan orang-orang mukmin atau bukan orang-orang Islam, tetapi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Orang kafir Quraisy saja memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad disebabkan sangat begitu jujur amanah Nabi Muhammad itu. Ya. Jadi kunci yang kedua adalah amanah. Kemudian yang ketiga, kunci dari anak yang soleh atau ingin menjadi anak yang solih dan soleha adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi harus hormat, harus patuh kepada orang tua di rumah dan kepada guru di sekolah. Guru itu juga orang tua sebagai pengganti orang tua kalian di rumahnya masing-masing. Jadi guru juga merupakan orang tua, ya, yang harus dihormat, yang harus dipatuhi, ya, terlebih kepada orang tua yang berada di rumah orang tua kalian. Dan terutama lagi adalah kepada ibu kita. Ya, Rasul pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, siapakah yang harus aku hormati? Siapakah yang harus aku khidmati?" Ya, maka Rasul mengatakan, "Ummuka," ibumu. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Tsumma," kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, "Ummuka," ibumu. "Tsumma," kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, "Kemudian setelah itu siapa lagi wahai Rasulullah?" "Ummuka," ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya lagi penasaran, "Tsumma," kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Maka yang terakhir disebutkan, "Abuka," bapamu. Di dalam hadis tersebut, siapa yang harus dihormati itu adalah ibu kita. Rasul menyebut sampai 3 kali. Ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Lalu terakhir adalah ayah. Nah, jika kita hormat dan patuh kepada mereka kedua orang tua kita dan guru yang berada di sekolah, insya Allah kita akan menjadi anak yang solih dan solihah, ya, yang kelak, ya, doa dari anak soleh itu, doa dari anak yang solihah itu, ya, akan mengangkat derajat orang tua kita di yaumul akhir kelak. Nah, anak-anakku, ayatnya tentang orang tua sebagaimana di dalam surah Luqman ayat 14 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, anak-anakku, itulah 2 minggu kemarin tentang tema Aku Anak Soleh, ya. Ada 3 yang kemarin Bapak jelaskan. Pertama jujur, kedua amanah, yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada orang tua di rumah dan guru di sekolah. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan meneruskan pembahasan tentang menjadi anak yang soleh itu harus seperti apa. Tadi cirinya ada 3, kemudian ditambah lagi selanjutnya adalah, nah ini juga penting nih. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah jika kita ingin menjadi anak yang soleh dan solihah, ya, yakni santun dan menghargai teman. Nah, hati-hati. Kita harus santun, harus sopan, harus menghargai teman kita. Ya, jangan sampai teman-teman yang berada di sekeliling kita
itu tersakiti baik oleh lisan kita ataupun tingkah laku kita. Nah, jika kita ingin menjadi anak yang soleh dan solehah, maka hargai teman kita. Ya, hargai pendapat mereka. Hargai keberadaannya. Ya, santun, sopan kepada mereka. Ya, sekalipun teman kita itu pernah menyakiti kita, maka kita tidak boleh kembali menyakitinya. Ya, insya Allah kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, apa itu santun? Santun itu berarti halus budi. Baik bahasa, sopan tingkah lakunya, bahasanya tidak kasar, bahasanya lembut. Bahkan yang keluar dari mulut anak yang solih dan solihah itu bukan kata-kata kotor. Ya, ketika misalkan salah satu contoh ketika kita sedang berjalan dengan teman-teman yang lain, kemudian kaki kita tersandung batu, maka yang keluar dari mulut kita itu bukan kancing coplok, bukan, tetapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itulah bahasa ya yang baik yang keluar dari anak yang soleh dan solihah. Kemudian orang santun biasanya ia sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai itu berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Apapun kedudukan teman kita, maka pandanglah, nilailah bahwa ia penting di hadapan kita. Jangan pernah kita mengabaikannya. Hargai pendapatnya, hargai perkataannya. Ya, itu adalah anak yang soleh. Orang yang tidak menghargai ini sebaliknya nih. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Ya, misalkan teman kita sakit, kita cuek saja, tidak peduli. Ya, kita tidak mau tahu lah yang sakit itu bukan aku. Teman aku inilah, biarin aja lah. Tidak boleh seperti itu. Ya, jika ada teman kita di kelas yang sedang sakit, ya, atau dimanapun di rumahnya, maka minimal kita mendoakan mereka agar lekas sembuh. Atau ketika berada di sekolah, teman kita tiba-tiba sakit, kita tanya kenapa, diantar ke UKS, ya, kalau perlu diantar ke rumahnya, ya, kalau teman kita sakit. Nah, anak-anakku, adapun Allah adalah Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya termasuk kita manusia. Allah pernah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatim bayyinat liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Artinya, dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yakni Al-Quran kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Nah, anak-anakku, berikut ini adalah beberapa contoh sikap santun. Pertama, santun itu, ya, contohnya adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum ketika bertemu dengan teman yang lain sesama muslim. Ya, Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang yang menerima salam dari muslim yang lainnya, maka dia wajib menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selain salam, maka mukanya manis, berseri-seri, tidak baut. Ya, tidak baut. Mengucapkan salam, mukanya berseri-seri, ya, saat bertemu dengan teman yang lain. Nah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya dengan buka manis.
walaupun hanya dengan muka manis bila kamu bertemu dengan saudaramu. Kemudian yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang. Suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan orang lain. Sabar saat mendengarkan teman berbicara, jangan menyelaknya, jangan memotong pembicaraan teman. Hindari kata-kata kasar. Ingat nih, kancing coplok mulai sekarang harus ditinggalkan. Ya, jika kalian ingin menjadi anak yang soleh dan soleh, mulai ya, kalian tinggalkan perkataan-perkataan kotor. Ya, kata-kata keras, kasar dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Tolonglah teman di sekitar kita, teman di lingkungan kita, teman di sekolah. Jika ia membutuhkan pertolongan kita, maka kita tolong ia semampu kita. Jangan dibiarkan ketika teman kita membutuhkan pertolongan kita. Bantulah ia. Insya Allah bantuan kita akan bernilai di sisi Allah. Dan kelak bantuan kita pun ya akan menjadi amal soleh insya Allah. Apabila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakanlah untuk menjenguknya. Yang keempat, berteman tanpa pilih kasih. Nah, jangan sampai kalian berkelompok-kelompok nih. Ya, berteman itu hanya dengan seseorang saja. Orang lain tidak boleh berteman dengan kalian, atau kalian tidak mau berteman dengannya. Tidak boleh. Dengan siapapun kita harus berteman. Ya, tanpa pilih kasih. Bersahabat dan bermain dengan siapa saja. Baik itu dengan orang yang kaya, miskin, normal, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat jelata dan sebagainya. Jangan pilih-pilih teman. Ya, karena kalian merasa diri kalian itu kaya. Ya, padahal yang kaya itu kan orang tua kalian, bukan kalian. Maka kalian memilih teman yang juga kaya. Yang miskin kalian tidak tengok, atau yang tidak kalian tidak kalian temani. Yang cacat kalian tinggalkan dan lain sebagainya. Tidak seperti itu anak yang soleh. Yang kelima, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Yang keenam, rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Kemudian penting juga mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Misalkan pernah menolong kalian, ya, pernah membantu kalian, baik itu dengan tenaga, pikiran, atau bahkan pernah memberikan pinjaman kepada kalian, apapun bentuknya, maka jangan lupa terima kasih ya, atau ditambah dengan doa jazakallah khairan katsira. Ya, semoga Allah membalas dengan balasan yang berlimpah. Yang kedelapan, minta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaan dan sebagainya. Maafkan saya ya, saya kemarin hilaf telah menyinggung perasaanmu, maafkan saya ya. Kemudian yang 9, tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas atau berdusta. Hati-hati. Jika kalian ingin meminjam barang teman kalian, maka minta izin dulu kepadanya, kepada si pemilik barang. Jangan sampai kalian mengambil hak orang lain alias mencuri. Walaupun tidak ada yang melihat ketika kalian mengambil barang teman kalian, maka ingatlah bahwa Allah Maha melihat. Yang ke-10, ya, memberikan ucapan selamat, sanjungan dan pujian secara langsung. Contoh, ya, teman kalian mendapatkan nilai yang terbesar di kelas, maka ucapkan selamat kepadanya. Selamat ya, kamu luar biasa mendapatkan nilai yang besar. Mudah-mudahan aku pun nanti akan mendapatkan nilai yang sama seperti kamu. Atau selamat ya, alhamdulillah kamu sekarang sudah hafal surah An-Naba misalkan. Ya, mudah-mudahan kamu bisa hafal surat-surat yang lainnya, dan aku pun insya Allah bisa menghafal surah An-Naba. Dan seterusnya. Ucapkanlah kata selamat, sanjungan kepada teman kita yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Nah, anak-anakku, dari materi yang pertama 2 minggu yang lalu dan materi yang sekarang, maka kita akan merangkumnya. Nah, pertama, sebagai muslim atau muslimat, kita harus memiliki sikap jujur, amanah,
hormat dan patuh kepada kedua orang tua, sopan dan menghargai teman. Yang kedua, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Al-Amin karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar bisa dipercaya, tidak pernah berbuat jelek, tidak pernah berbohong, dan selalu jujur semenjak kecil. Maka dia mendapatkan gelar Al-Amin. Ya, benar-benar bisa dipercaya dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, anak-anakku, demikianlah materi tema 3 tentang Aku Anak Solih. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa memotivasi kita semua, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang solih dan solihah, ya. Sehingga insya Allah jika kita menjadi anak yang solih dan solihah, kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kita akan disayangi oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, anak-anakku, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita buktikan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan oleh Allah, tetap semangat untuk belajar, ya, jaga kesehatan kalian dan keluarga kalian. Sampaikan salam hangat guru, bapak, ibu guru di sekolah untuk kedua orang tua kalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.